Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Diokenan. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan. Uh, saya share dulu untuk ujian akhir semester yang bagian 2. Ya. Untuk ujian semester akhir, ujian akhir semester pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma the nearest neighbor method. Nah, dari materinya ada yang pertama penjelasan, kedua langkah-langkah, ketiga kelebihan dan kekurangan. Ini materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah langkah-langkah. Sorry. Ada langkah-langkah. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga ada penjelasannya. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama, the nearest neighbor method adalah sebuah metode klarifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklarifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada. Ilustrasinya seperti ini. Anda diundang ke sebuah pertemuan, namun Anda tidak tahu tema dari pertemuan tersebut maupun kegiatan apa saja yang ada dilakukan di pertemuan tersebut. Anda benar-benar tidak tahu apakah pertemuan itu akan bermanfaat atau tidak untuk Anda. Yang Anda tahu, beberapa orang teman Anda yang diundang ke acara yang sama dalam kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Cara yang biasa dilakukan oleh banyak orang dalam mengenai masalah seperti itu adalah dengan bertanya pada teman-teman apa mereka akan datang ke pertemuan tersebut atau tidak. Biasanya orang-orang yang pertama ditanya adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Maka Anda coba mengontak 6 orang teman yang bisa jadi teman main Anda. Dari 6 orang tersebut, 4 orang menyatakan akan datang dan 2 orang menyatakan tidak datang. Entah mengapa alasannya bukan apa yang Anda akan ambil. Kasus di atas menggambarkan ide dari algoritma Neighbor. Anda ingin mengambil sebuah keputusan kelas antara datang atau tidak datang di sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman-teman Anda. Nah, jadi kita melihat yang paling banyak siapa mayoritasnya, ya kan? Anda melihat mayoritas dari keputusan teman-teman Anda, intens lainnya. Teman-teman tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatan dengan Anda. Jadi di situ ada seleksinya, kayak siapa dulu yang harus saya tanya pertama. Yang pastinya kan yang lebih dekat dulu, yang lebih akrab dulu, seperti itu. Ukuran kedekatan pertemanan ini bisa bermacam-macam, dari tetangga atau hobi atau satu kelas atau hal-hal lainnya. Ukuran-ukuran tersebut bisa digunakan bersamaan, misalnya si A itu tetangga, satu hobi atau satu kelas, sedangkan si B itu hanya satu kelas saja. Nah kan jadi kemungkinannya kita akan menanya ke yang A dulu. Udah jelas dia satu hobi dan satu kelas. Anda ingin mengambil sebuah keputusan antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman atau tetangga Anda atau intens lainnya. Teman atau tetangga tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatannya dengan Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dekat atau jauhnya biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance atau dapat juga menggunakan rumus jarak. Yang lain, kedekatan dapat dianggap sebagai inverse jarak, alias berbanding terbalik dengan jarak. Semakin kecil jarak antara dua intens, semakin besar kedekatannya antara dua intens tersebut. Dengan demikian, backbone dari sebuah intens X didefinisikan sebagai intens yang memiliki jarak terkecil kedekatan terbesar nearest dengan X. Nah, lanjutnya ada langkah-langkah atau tahapan di algoritma ini ya.
Ada berapa tuh? 2, 3, 4. Ada 5. Yang pertama, menentukan parameter jumlah tetangga paling dekatnya siapa. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Ketiga, mengutarakan hasil nomor 2, ascending, berurutan dari nilai tinggi ke nilai terendah. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y, klarifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan sebagai objek. Jadi yang paling memungkinkan. Siapa, ada kategorinya gitu. Nah, kelebihannya apa nih? Ya kan, kelebihannya pertama, sangat non-linear. The nearest neighbor method merupakan salah satu algoritma atau model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik. Pembahasan mengenai model parametrik dan non-parametrik bisa jadi artikel sendiri. Namun secara singkat, definisi model non-parametrik adalah model yang tidak mengasumsikan apa-apa mengenai distribusi distance di dalam datasheet. Model non-parametrik biasanya lebih sulit diinterpretasikan, namun salah satu kelebihannya adalah garis keputusan kelas yang dihasilkan model tersebut bisa jadi sangat fleksibel dan non-linear. Yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan. Dari paparan yang diberikan dan menjelaskan cara menghitung jarak dalam artikel ini, cukup jelas bahwa algoritma ini mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan untuk mengklarifikasi nilai X menggunakan KNN. Kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar intens. Menghitung jarak X dengan semua intens lainnya berdasarkan fungsi tersebut dan menentukan kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul dalam K intens terdekat. Nah, seperti tadi mudah dia, kayak kita tinggal melihat aja kayak siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih memungkinkan. Setelah itu kita pilih. Nah, kekurangannya perlu menunjukkan parameter K, jumlah tetangga terdekatnya ada berapa nih yang bakalan kita pilih gitu. Terus tidak memandang nilai hilang, missing value secara implisit. Jika terdapat nilai hilang pada satu atau lebih variabel dari satu intens, perhitungan jarak intens tersebut dengan intens lainnya menjadi tidak terdefinisi. Bagaimana coba menghitung jarak dalam ruang 3 dimensi jika salah satu dimensi hilang? Karenanya, sebelum menetapkan KNN kerap dilakukan imputasi untuk mengisi nilai-nilai hilang yang ada pada datasheet. Contoh teknik imputasi yang paling umum adalah mengisi nilai hilang pada suatu variabel dengan nilai rata-rata variabel tersebut atau main imputation. Terus dia sensitif terhadap data baseline atau outlier. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KNN bisa jadi sangat fleksibel jika K terkecil. Fleksibilitas ini mengakibatkan KNN cenderung sensitif terhadap data baseline, khususnya baseline yang terletak di tengah-tengah kelas yang berbeda. Next, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Terus rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Berbagai permasalahan yang timbul dari tingginya dimensionalitas. Dia banyak baca variabel yang menimpa sehingga besar algoritma pembelajaran mesin, dan KNN adalah salah satu algoritma yang paling rentan terhadap tingginya dimensionalitas. Hal ini karena semakin banyak dimensi, ruang yang bisa ditempati intens semakin besar, sehingga semakin banyak pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari satu intens sebetulnya sama sekali tidak near. Rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Dalam perhitungan jarak antar intens, KNN menganggap semua variabel setara atau sama pentingnya. Lihat bagian penjumlahan pada rumus perhitungan jarak di atas. Jika terdapat variabel P yang memiliki rentang jauh lebih besar dibanding variabel-variabel ini, maka perhitungan
jarak akan didominasi oleh P. Misalkan ada dua variabel A dan B dengan rentan variabel A 0 sampai 1000 dan rentan variabel B 0 sampai 10, kuadrat selisih dua nilai variabel B tidak akan lebih dari 100, sedangkan untuk variabel A kuadrat selisihnya bisa sampai 1 juta. Hal ini bisa mengecoh KNN, sehingga KNN menganggap A tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya sangat besar dibanding rentang B. Untuk mengatasi perbedaan rentang biasanya dilakukan proses berupa standarisasi rentan semua variabel sebelum menerapkan algoritma ini. Contoh yang jaringannya barusan terputus. Maaf, pakai Zoom jaringan kurang stabil. Lanjut lagi. Untuk mengatasi perbedaan rentannya biasanya dilakukan proses berupa standarisasi rentan semua variabel sebelum menerapkan algoritma KNN. Contohnya yaitu melalui operasi center scale atau operasi min max. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Saya Devandio Kenan Robert. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.